Tahu kita semua ular? Oh, syukurlah, saya bilang ular, supaya tidak tahu kita ular. Ada satu ular ajaib. Ajaibnya ular ini bisa berbicara. Nah, kita cari-cari pun nggak kita ketemukan ini, tapi ini ular ajaib. Saking ajaibnya, tidak hanya bisa berbicara, tapi kalau dibagi dalam bagian tubuhnya, kepalanya, perutnya, ekornya, masing-masing otonom. Kepalanya bisa berbicara, perutnya bisa berbicara, ekornya juga bisa berbicara. Maka ini ular ajaib, jarang kita temukan. Biasanya kemana-mana ular ini pasti kepalanya yang diikutkan. Tapi suatu ketika entah kenapa tiba-tiba ekornya berkata seperti ini, sekali-sekali akulah didengarkan. Udah bosan aku ikut-ikut kepala terus katanya. Tapi si kepala ini tersinggung dia. Loh, aku kan kepala. Aku harus menentukan keputusan. Aku harus diikuti. Si perut ini udah bingung dia. Perut ini bingung apakah mau ikut kepala, apakah mau ikut ekor. Karena berkelahi kepala sama ekor. Maka bingunglah perutnya, tidak tahu mau kemana. Maka apa kata perutnya kepada kepala dan ekornya? Berdamailah kalian. Kalau aku kemana pun oke saja ya aku, katanya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tak perlu kita cari ular itu, karena ular itu adalah ular khayalan. Tak pernah ada diciptakan Tuhan ular seperti itu. Yang adalah ular yang menggoda Hawa, gitu ya kan. Tetapi dari situ Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebenarnya kurang lebih menggambarkan dalam sebuah organisasi ada tipe-tipe, kurang lebih 3 tipe orang di situ. Yang pertama, kepala ular. Kalau kepala ular masih mending, kepala babi lebih mending lagi ya kan? Ada dagingnya. Kepala ular ini koran hatari sebagai harus katanya dilaksanakan. Tak bisa selain kehendak. Jadi pertanyaan untuk seperti itukah pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan? Nanti akan disampaikan Pastor Petrus untuk kita. Yang paling sulit ini, bukan paling sulit sebenarnya, ekor itu adalah orang yang ingin tampil, ingin pikirannya ditampilkan, tapi dia hanya berani berbicara di belakang, menjelek-jelekkan pemimpinnya, menjelek-jelekkan atasannya. Yang paling parah adalah sebenarnya yang bagian perut. Yang bagian perut ini terserahlah, mau ikut kepala pun gak apa-apa, mau ikut ekor pun gak apa-apa. Yang penting cair. Itulah bagian perut. Kalau itu ada yang pikirin. Ada orang seperti itu, tidak peduli dia mau ikut kepala, yang penting aku cair. Nah, beliau sekarang kan gitu dia. Ada dulu caleg itu, dia nggak caleg sih, tim saya selak. Datang warna biru terimanya, mau datang warna hijau terimanya, diterima semua. Yang penting cair. Mudah-mudahan kita nggak ada permental perut seperti itu. Sebagai sebuah kesimpulan, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang saya sudah katakan walaupun banyak orang tidak setuju dengan itu, walaupun bukan berarti harus persis seperti itu saya kira. Kalau dalam bahasa Batak itu dikatakan, hendaknya seorang itu menjadi dikatakan para bahul nabulu, parama nasubulu, partatari nasuramito, parsakalan nasuramahia. Yang tidak tahu cari di Google lah. Itu bahasa Inggris. Cari di Google. Mau katakan apa Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Kurang lebih sudah 2 tahun kita bersama. Kegalauan kami sebagai pastor adalah pemberian diri kita sebagai pengurus gereja itu. Saya bukan soal materi, saya kira bukan soal materi, tapi soal pemberian diri atas waktu. Kalau dikatakan sermon kita bilang kan, aduh, sama kita akan menjawab dalam hati. Tapi kalau dikatakan bintik katanya, aduh, rame. Kan itu tadi dia. Saya istilah mata ini horbo kan gitu, terang dia. Jadi kok sebab itu sakit hati. Kenapa? Padahal kita sebenarnya kan selalu dikatakan, apa rupanya kelebihan kita sebagai orang Katolik pengurus gereja itu? Saya sering mengatakan itu kan. Bapak Ibu sering mengatakan, kalau Protestan itu pastor bergajinya mereka katanya. Bahkan kita menganggap itu kita tidak bergaji.
Tetapi kadang-kadang juga dalam artian tertentu, saya tidak mengatakan, saya tidak melihat, ada juga kita yang masih hitung-hitungan misalnya. Di antara kita yang hadir di sini, saya tidak tahu apakah semua kita sudah hadir dari lingkungan atau dari, ada juga yang masih belum bisa memprioritaskan. Semua penting, pekerjaan itu penting, semua itu penting. Hanya kalau kita memberi diri kita, mempersembahkan diri kita untuk Tuhan, berarti kita memprioritaskan diri kita juga untuk Tuhan. Saya kira itu kehebatan kita sebagai pengurus gereja. Lebih banyak waktu kita habis, lebih banyak kita berkorban. Kalau tidak seperti itu, apa bedanya kita dengan umat biasa? Mereka gandalan diri, kita juga bayar kok. Mereka kolekte, kita juga kolekte kok. Sama sama mereka. Kelebihan kita adalah kita mempersembahkan diri kita lebih dari mereka. Saya kira itu poinnya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Karena apapun katanya, Bapak Ibu yang mengatakan kepada saya, kalau kita dapat korban dan mulia, upah besar di surga, tidak tawarin dong mulai. Kalian dapat di bulan. Tinggal itu, kesadaran itu baik, tapi tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Maka semoga dalam pertemuan kita pada kesempatan ini meneguhkan kembali motivasi dan semangat kita untuk melayani tempat kita.